Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rismawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 228022410013. Di sini saya akan membuat video penerapan modul ajar konsentrasi keahlian manajemen perkantoran pada elemen pengelolaan administrasi umum. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran administrasi perkantoran yang diampu oleh Ibu Riana Istimuslikah, SPD, MPD. Pada video ini saya menggunakan pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan quiz-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap sempurna, berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini akan Ibu absen dahulu ya. Aisyah Nurafni. Hadir, Ibu. Dea Sandra Davina. Hadir, Bu. Ilma Setianingsih. Hadir, Ibu. Mahira Yasmin. Izin, Bu. Sakit anaknya. Oh, Yasmin sakit ya. Neila Selmia. Hadir, Bu. Ratna Ulisiva. Hadir, Ibu. Siti Hadir, Bu. Baik, ini hadir semua kecuali Yasmin sedang sakit. Bertemu kembali anak-anak dengan Ibu pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengelolaan administrasi umum pada capaian pembelajaran korespondensi menggunakan bahasa Indonesia dengan konten yang akan kita pelajari hari ini yaitu surat dinas. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu surat dinas atau ada yang pernah membuat surat dinas? Saya cuma pernah lihat punya ayah saya waktu itu, Bu, waktu untuk perjalanan dinas keluar kota. Mbak Afni sudah pernah mengetahui surat dinas. Teman-teman yang lain ada yang pernah Saya, tahu? Bu, saya pernah menjadi sekretaris Karang Taruna, terus membuat surat undangan yang bersifat resmi. Baik, Mbak Usna sudah pernah belajar membuat surat dinas. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari 4 pokok pembahasan, yaitu mengenai pengertian surat dinas, ciri surat dinas, unsur surat dinas, dan fungsi surat dinas. Langsung saja, jadi surat dinas ini merupakan salah satu bagian dari surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga pemerintahan yang ditujukan kepada pihak lain dalam satu lingkungan organisasi atau di luar lingkungan kerja. Nah, ciri-ciri dari surat dinas ini, yang pertama menggunakan kop atau kepala surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, dalam surat dinas ini menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku atau resmi. Dan keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor yang pembuat surat dinas. Dan yang terakhir, surat dinas ini ditulis menggunakan format surat tertentu, seperti itu. Lalu kita akan belajar mengenai unsur-unsur dari surat dinas. Nah, di sini sudah ada yang tahu unsur-unsur surat dinas, ada yang bisa menyebutkan? Saya Nomor 1 sampai 5. Nanti kalau ada yang menyebutkan akan Ibu beri nilai tambahan, karena di sini yang dinilai tidak hanya ujian kalian, tapi juga keaktifan kalian di kelas. Baik, Mbak Ratna mau menjawab nomor 1 sampai 5?
Iya Ibu, mau jawab. Nanti kalau salah nggak apa-apa ya Bu. Ya, nggak apa-apa Mbak Ratna. Itu kalau yang nomor satu ada kop surat. Nah, di kop surat itu ada alamat, terus nama instansi, sama ada logo. Terus yang nomor dua itu nomor surat. Nomor tiga itu tanggal dibuatnya surat. Nomor empat itu lampiran. Dan nomor lima itu eh, perihal. Oke, baik sekali. Mari kita bahas. Baik, benar ya anak-anak. Jadi nomor satu itu merupakan kop surat. Dan di dalam kop surat itu memuat mengenai A, yaitu logo, dan B itu merupakan identitas dari surat instansi pembuat surat itu sendiri. Yang kedua itu benar, itu merupakan nomor. Penulisan nomor ini terdiri dari nomor surat dikeluarkan, garis miring, singkatan suatu instansi, garis miring bulan yang ditulis menggunakan huruf Romawi, dan garis miring tahun surat itu dikeluarkan. Yang ketiga itu benar, yaitu tanggal surat dikeluarkan. Yang keempat merupakan lampiran. Nah, lampiran ini ditulis jika surat ini ada lampiran yang menyertakan gitu. Nah, penulisannya ini juga menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Dan yang kelima merupakan perihal. Nah, bagian selanjutnya nomor 6 ini akan Ibu jelaskan. Nomor 6 ini merupakan alamat tujuan atau alamat penerima. Untuk alamat ini sendiri bisa dituliskan menggunakan YTH ataupun kepada. YTH ini dituliskan jika surat yang ditujukan itu dituliskan menyertai nama, seperti yang di bawahnya itu YTH Prof. Muzamil. Nah, itu menggunakan YTH. Jika yang dituliskan itu kepada instansi, nah itu menggunakan kepada. Kemudian nomor 7 itu merupakan salam pembuka yang ditulis dengan kata dengan hormat dan diakhiri dengan tanda koma. Dan nomor 8A itu merupakan alinea pembuka. Nomor 8B itu merupakan alinea isi. Dan nomor 8C itu merupakan alinea penutup. Serangkaian 8ABC ini merupakan isi dari surat. Perlu diperhatikan anak-anak bahwa penulisan surat ini harus menggunakan kata yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Nah, kemudian nih bagian unsur-unsur surat yang terakhir itu ada nomor 9 yaitu salam penutup. Ditulis dengan kata hormat kami. Yang di bawahnya kemudian ada jabatan dari pengirim surat atau pejabat yang menandatangani dan memberikan cap pada surat. Dan nomor 11 dan 12 itu merupakan tanda tangan dan cap sebagai bentuk pengesahan surat tersebut. Dan nomor 13 itu baru ditulis nama penandatangan atau nama pejabat yang menandatangani surat tersebut. Dan yang terakhir itu ada tembusan serta inisial. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur yang harus ada pada surat resmi. Lalu fungsi dari surat resmi ini apa saja? Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sudah era digital ya, apa-apa serba digital dan sudah apa-apa serba elektronik. Jadi fungsi dari surat dinas ini sebagai sarana informasi dan komunikasi antar individu atau organisasi. Jadi masih banyak nih lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan yang menggunakan surat sebagai sarana komunikasi mereka. Kemudian yang kedua memberikan perintah atau arahan yang bersifat mengikat, seperti yang pengalamannya perintah dinas seperti itu. Dan yang ketiga sebagai bukti tertulis atau suatu perintah dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik anak-anak, itu tadi materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ibu izin bertanya. Silahkan. Untuk tembusan itu saya belum paham Ibu. Tembusan Oh, itu apa ya? baik. Nah, terima kasih pertanyaannya. Tembusan ini merupakan pencantuman tembusan ini ditujukan bahwa surat yang dikeluarkan itu juga ditujukan pada pejabat yang tertulis di situ. Seperti surat yang dikeluarkan ini ditembusannya
oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, surat ini juga harus diketahui oleh Rektor seperti itu, Mbak Ratna. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Adakah pertanyaan lain, anak-anak? Belum, Ibu. Oke, kalau belum, di sini Ibu ada kuis. Nanti yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai tambahan. Nah, ini merupakan kuis penulisan surat dinas, bisa memilih A atau B yang benar dan alasannya kenapa. Di sini ada yang bisa menjawab? Yang B, Ibu. Soalnya kalau yang A itu penulisannya Maretnya itu seperti diberi kode angka itu, jadi susah untuk dibaca. Oke, Mbak Afnia tadi yang menjawab. Iya, Ibu. Oke, jawabannya benar yang B, karena penulisan tanggal ini memang tidak boleh disingkat ya, anak-anak harus ditulis lengkap seperti pada contoh. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk eh, kalimat yang benar, kalimat yang efektif itu yang A atau yang B. Dan alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab? Yang B, Ibu. Mbak Ratna, silakan alasannya kenapa nih, Mbak? Kalau di yang A itu terlalu bertele-tele, Ibu. Karena itu kan harusnya atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih kayak gitu. Itu kayak katanya itu boros, Ibu. Oke, baik. Kita lihat. Ya, yang B yang benar. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa penulisan surat dinas ini harus secara singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Langsung pada maksud dan tujuannya. Lanjut. Di sini ada yang bisa menjawab? Yang benar yang A atau yang B? Yang A, Ibu. Mbak Ratna, kenapa alasannya? Karena harusnya itu penulisannya pada awal D itu pakai huruf kapital, terus setelah kata hormat, koma, bukan titik. Baik, benar jawabannya yang A. Ini ada soal terakhir, bisa dijawab. B, Ibu. Mbak Usna, apa jawabannya Mbak? B, karena penulisan jalan itu tidak boleh disingkat, Ibu. Sama penulisan Jawab, nomor juga tidak boleh disingkat. baik, benar jawabannya yang B, karena jalan dan nomor itu harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, baik anak-anak, itu tadi materi dan kuis yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum ada, Ibu. Belum, Ibu. Ini sebelum Ibu tutup, ini ada tugas mengenai membuat surat dinas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Bisa dicek sendiri-sendiri ya. Tugasnya membuat surat dinas ditulis pada kertas folio bergaris, kemudian di-scan dan di-upload ke Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas hari ini? Bu, saya izin bertanya, itu format suratnya apa ya, Bu? Baik, Mbak Aisyah, untuk formatnya bebas. Boleh menggunakan block style, boleh hanging paragraph, atau semi. Nah, boleh semuanya, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas yang Ibu berikan? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, jangan lupa di Google Classroom juga sudah Ibu cantumkan mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Untuk semua siswa wajib untuk mengisi untuk tenggatnya sendiri setelah pelajaran ini usai. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Cukup, Ibu. Jika tidak ada, kita akhiri. Selamat belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri dengan berdoa
Bersama-sama, siap-siap sempurna, doa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Ibu. Kan ya Zoom-nya. Nah, itu tadi video pembelajaran elemen pengelolaan administrasi umum pada konten surat dinas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.